Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang aula Pengadilan Agama Warokumo ini dalam rangka mengikuti seminar rancangan inovasi agen perubahan yang nanti akan disampaikan oleh agen perubahan Pengadilan Warokumo tahun 2022. Yang selanjutnya nanti akan ada penguatan dan pendalaman yang akan disampaikan oleh mentor. Selanjutnya akan ada masukan atau saran dari audien, dan berikutnya terakhir adalah penguatan, pendalaman, saran maupun koreksian dari penguji. Warokumo tahun 2022. Sebelumnya kita perkenalkan agen perubahan, dimohon untuk berdiri dari Ibu Dania Olivia SH, agen perubahan dari Hakim, dengan inovasi SIM penduduk. Dipersilakan duduk, Bu. Selanjutnya, agen perubahan dari Pengadilan Agama Warokumo tahun 2022, Bapak Dedi Praja Kusuma, Eskom SH MSI, dengan inovasi salam. Selanjutnya, agen perubahan Pengadilan Agama Warokumo tahun 2022, Ibu Haziza SSY, dengan inovasi benda perkasa. Kusuma Eskom SH MSI untuk mempresentasikan rancangan inovasi aksi perubahan yang akan beliau lakukan. Kepada Bapak dari Praja Kusuma Eskom SH MSI, waktu dan tempat kita persilakan. Bapak Wakil Ketua, Bapak Panitra selaku mentor, Ibu Hakim, pejabat fungsional struktural, rekan CPNS, serta PPP yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan rancangan aksi perubahan saya sebagai seorang agen perubahan Pengadilan Agama Warokumo tahun 2022 ini. Yang merupakan itu tugas saya sebagai agen perubahan, di samping tugas saya sebagai analis pengelola keuangan PPN yang mudah. Adapun yang menjadi isu utama yang menjadi perhatian kami yaitu ininya sistem penerimaan dan pengelolaan aduan dari masyarakat di Pengadilan Agama Warokumo. Sistem yang sudah berjalan saat ini, pengaduan diterima dengan menyampaikan formulir kepada petugas pengaduan yang nanti akan ditindaklanjuti. Nah, hal ini dipandang kurang efektif dan efisien karena lambatnya tindak lanjut dari pengaduan itu. Buktinya, evidennya berupa gambar ataupun video tentang hal-hal apa yang akan diadukan. Masyarakat secara online untuk internal itu pegawai atau aparatur masyarakat, aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Warokumo ini terkaitan dengan CPHR. Aparatur dapat menyampaikan keluhan ataupun koreksi terhadap sarana prasarana ataupun layanan di Pengadilan Agama Warokumo ini. Nah, artinya nanti setiap laporan, setiap pengaduan yang dilayangkan, laporan ataupun tindak lanjutnya bisa diproses secara otomatis. Termasuk juga keterkaitannya dengan APM, yaitu untuk Mas Wahyu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sama-sama kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Warokumo juga selaku penguji agen perubahan. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan
dari Hakim akan melakukan seminar rancangan aksi perubahan. Inovasinya itu ada di bagian pengawasan, biasa dilakukan oleh Hawasbit, pengawasan bulanan berkala rutin. Dan saat ini inovasi saya ini merupakan media atau aplikasi online yang bisa diakses oleh seluruh Hawasbit, pimpinan, dan juga admin, juga objek pemeriksaan, seperti itu. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu selalu terdapat temuan dari hasil pengawasan Hawasbit tersebut. Jadi setiap Hawasbit turun melakukan pengawasan, baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan, pasti menemukan temuan, pasti ada saja temuan, seperti itu. Yang ketiga, temuan sangat beragam, meliputi sarana, prasarana maupun kualitas pelayanan aparatur penegak agama Muharramo. Mencatat berbagai temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan Hawasbit. Jadi hasil pengawasan selain dicatat secara manual oleh masing-masing Hawasbit, juga dicatat dalam aplikasi Simpedu. Itu untuk memperkecil atau meminimalisir resiko hilangnya file tersebut. Jadi kan ada dua tempat penyimpanan, kita menyimpan sendiri secara manual di laptop kita masing-masing, ada juga di aplikasi. Dan dengan kita simpan hasil temuan pemeriksaan itu di aplikasi Simpedu, maka dapat diakses oleh Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, admin. Pada fungsinya pertama sebagai panitia modal hukum, kedua sebagai panitia pengganti, dan sebagai pelaksana inovasi Bunda Perkasa. Dalam hal ini saya bertugas memonitoring petugas layanan informasi untuk memberikan informasi mengenai inovasi Bunda Perkasa sebagai atasan langsung petugas informasi, memonitoring administrasi terkait inovasi Bunda Perkasa, mulai dari formulir permohonan, syarat-syarat yang harus dilengkapi, hingga surat-surat terkait, dan menyampaikan kepada pihak Basnas Bungo. Yaitu isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan, memiliki dimensi masalah yang kompleks yang perlu dicarikan segera solusinya, menyangkut hajat hidup orang banyak bagi perempuan dan anak pada Pengadilan Agama Muharramo. Yang kedua, belum adanya sarana seperti formulir bantuan untuk pemberdayaan keluarga sakinah. Ide dan gagasan. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Basnas Kabupaten Bungo. Pengadilan Agama Muharramo telah melakukan MOU atau Memorandum of Understanding dengan Basnas Kabupaten Bungo, direkomendasikan oleh Pengadilan Agama Muharramo. Yang kedua, membuat formulir bantuan untuk pemberdayaan keluarga sakinah. Yang ketiga, mensosialisasikan SOP kepada petugas pelayanan. Inovasi dan pembaruan. Yang pertama, perempuan dan anak pasca perceraian mendapatkan perhatian khusus dan layanan prima dari pengadilan. Inovasi yang kedua yaitu formulir pengajuan inovasi Bunda Perkasa sebagai sarana yang memudahkan pengadilan dalam mengumpulkan data dan informasi akurat perempuan dan anak pasca perceraian yang nantinya akan diteruskan kepada Basnas Kabupaten Bungo. Haji Ahmad Jaduli SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama berkenaan dengan salamnya. Jadi apa itu? Kepanjangannya sistem panduan layanan masyarakat. Ini kan inovasi yang dibuat dirancang untuk mempermudah masyarakat ketika melakukan pengaduan-pengaduan, sehingga nanti juga kita bisa mengetahui, bisa cepat merespon dari aduan-aduan itu. Nah, kemudian
selama ini dari inovasi salaf itu pernah tidak mengalami aduan-aduan yang dilakukan oleh masyarakat itu? Nah, ada ya Pak Diri ya? Oke, kemudian ini adalah inovasi Cipadu, sistem informasi pengawasan terpadu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dania, bahwa sistem ini adalah untuk mempermudah pengawasan, terutama berkenaan dengan file-file ya, yang selama ini mungkin selalu sulit untuk dibukukan, dikodifikasikan, karena seringnya kita mutasi. Nah, sejauh ini ketika pengawasan itu sudah dilakukan, tentu kan ada harus ada tindak lanjut, terutama dari OPRIK ya, tentang hasil pengawasan itu. Pasca perceraian, sehingga dia itu bisa bangkit seperti inovasi namanya Bunda Perkasa, tidak kemudian dia jatuh, tetapi dia bangkit di dalam pasca perceraian itu. Nah, kemudian yang jadi masalah ini, ketika itu didapatkan, apakah itu dalam bentuknya misalkan bantuan itu dalam bentuk misalkan nominal duit gitu, atau dalam bentuk yang lain? Karena kalau misalkan kita tidak ada pengawasan, khawatirnya ini mereka ini ketika pasca perceraian, ya memang masalahnya faktor ekonomi. Kalau dikasih uang, nanti dia dibelikan untuk beli beras, bukan untuk digunakan untuk yang lain, sehingga nanti inovasi Bunda Perkasa itu sendiri, yang kemudian ini ada MOU dengan Basnas, itu tidak berjalan. Basnas memberikan misalkan dalam bentuk duit, tetapi kemudian pengawasannya di lapangan bahwa itu tidak dilakukan, dipergunakan untuk semestinya. Pendalaman dari Ayahanda Mentor Bapak Dakardi SAG MSY untuk memberikan penguatan dan pendalaman dari apa yang sudah dipresentasikan oleh agen perubahan. Kepada Ayahanda Mentor Bapak Dakardi SAG MSY, waktu dan tempat kita persilakan. Bapak Ketua Pengadilan Agama Marulumo sebagai penguji yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua sebagai mentor yang kami hormati, Ibu Hakim, seluruh pegawai Pengadilan Agama Marulumo yang hadir pada seminar ini yang kami hormati. Baik Bapak Ibu, sebenarnya dengan posisi seminar kita ini serius ya, serius sekali, dan saking seriusnya itu susah kita ngomong apa ya. Tapi saya kira ketika moderator itu menyebut Ayahanda Mentor, berarti ada maksudnya, biar dikasih sesuatu yang lebih baik gitu, maka dipuji-puji. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama agen perubahan itu adalah bagian daripada pembangunan zona integritas, karena kita ingin membangun zona integritas dari WBK menuju WBBM, maka perlu ada agen perubahan. Dan di dalam pembangunan zona integritas itu, agen perubahan itu harus mempunyai inovasi. Setiap agen perubahan itu harus mempunyai inovasi, karena fungsi daripada agen perubahan itu adalah merubah. Namanya juga perubahan kan, agen orangnya ya perubahan. Ya, jadi agen itu adalah membawa perubahan. Tentu untuk merubah sistem yang sudah ada, kita harus membuat sebuah inovasi. Nah, pada hari ini kita buktikan dan dibuktikan oleh agen perubahan kita yang telah kita pilih dulunya, bahwa mereka masing-masing agen perubahan itu membuat perubahan, inovasi perubahan di Pengadilan Agama Marulumo ini dalam rangka
Bapak Ibu yang berbahagia, yang disampaikan oleh agen perubahan yang pertama yaitu Bapak Dery adalah salam. Salam adalah sistem aduan layanan masyarakat. Ini inovasi ini muncul ataupun lahir sebenarnya menjawab daripada Perma nomor 9 tahun 2016 tentang pengaduan masyarakat itu. Yang kita membuat aplikasi salam ini adalah sebagai penyangganya, karena setiap pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada kita, yang diadu oleh masyarakat itu siapa? Kalau dalam Siwas itu, yang diadukan oleh masyarakat itu adalah personnya, orangnya. Ada terjadi pelanggaran kode etik hakim, terjadi pelanggaran kode etik panitera, terjadi pelanggaran kode etik jurusita, terjadi pelanggaran kode etik ASN. Akibat pelanggaran kode etik itulah masyarakat mengadu. Aplikasi Simpadu ini nanti kita berharap semuanya ada tersimpan di sana, dan nanti barangkali pengembangan inovasi. Saya belum tahu aplikasinya bagaimana. Kalau bisa di dalam aplikasi itu untuk tindak lanjutnya itu ada juga tempat bagi kami yang operate itu untuk mengupload evidennya. Penguatan, pendalaman, saran maupun koreksian yang akan disampaikan oleh Ayahanda Pemuji Bapak Roli Wilpa SHI MSc. Pada Ayahanda Pemuji, waktu dan tempat kita persilakan. Bapak Wakil Ketua, Ibu Hakim, Panitera Notaris, Bapak Mewakili, kemudian wabil khusus pada agen perubahan kita pada hari ini, selagi kita berikan aplaus untuk ketika agen perubahan kita. Jadi izin Pak Dery karena harus mengikuti acara di KPPNR. Sebenarnya untuk menuju WBBM kita harus betul-betul real melaksanakan kegiatan aktivitas itu. Nah, termasuk hari ini. Jadi tidak ujuk-ujuk inovasi itu kita serahkan kepada agen perubahan. Minimal para agen perubahan ini memahami ini langkah dan ini proses yang telah dilakukan. Karena suatu saat nanti ketika Menpan kemarin ke Udenia itu mendapat giliran, itu mempresentasikan apa yang telah dilakukan sebagai agen perubahan. Itu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu yang perlu kami sampaikan secara umum bertiga agen perubahan. Pertama, terima kasih yang telah mempresentasikan dengan baik. Maka Pak Bangga pantas kita sebut putusan ini sebagai the real agent of change. Real ya. Jadi real agent of change itu bagaimana? Memang betul-betul melakukan perubahan. Dan ini memang syaratnya beda-beda tipis dengan untuk Indonesia. Jadi pertama harus terampil berbicara. Itulah agen perubahan. Nah, kita lihat tadi ketiga-tiganya telah menampilkan konformen dengan fashion yang berbeda, tetapi tujuan tetap sama. Yang kedua memang berpikir inovatif. Nah, padahal kemarin saya hanya menyerahkan ini sedikit saja. Terus kasih ke Wahyu tolong diinikan draft sedikit lalu diserahkan kepada agen perubahan. Tetapi mereka bisa berpikir lebih inovatif dari itu. Yang saya tidak membaca. Untuk itu selagi kita berikan aplaus kepada ketiga perubahan. Yang ketiga, yang ada itu SOP CPAR kan? CPAR itu artinya correction, PP apa preventif ya? Pokoknya CPAR lah. Kemudian yang ketiga media informasi. Nah, tupoksi media informasi itu yang kita ini kan ada keterkaitan dengan sana. Nah, meskipun demikian ini sebuah terobosan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Artinya apa yang dipikirkan oleh pimpinan kita, baik di Mahkamah Agung, bilang kita laksanakan. Mereka berpikir kita laksanakan. Apa contoh? Pak Dirjen dalam bukunya dijual di Indonesia, ada namanya buku Ubah Ancaman Menjadi Peluang. Ini salah satunya. Umpamanya orang marah-marah begini, mana ada cara saya gini-gini, umpamanya kan. Tapi dengan silakan Bapak Ibu isi salam. Isi salam. Kalau bisa Pak Dirjen saya berhari Pak. Kalau memang susah berjam itu Pak. Inovasinya itu sudah sampai 2 jam sudah ada penambahan. Kenapa? Karena tampilan ini sedikit, ya kan? Dari Wahyu, Agus ya, Agus Deposisa, kita verifikasi langsung ke kalau bisa Pak Menteri.
Kalau pemerintah melihat petanya hanya sampai pada tahap perkara, sudah sampai itu aja. Ada span lapor ini milik Menpan RB, ya. Jadi itu harus ada. Gitu. Yang ketiga ada siwas. Nah, siwas juga. Tapi kalau mau cepat selesai ke salam. Nah, kalau ke siwas dia bilang dia kan ada orang udah tahu dia siwas kayak advokat, dia kan sudah tahu siwas itu. Cuma kalau siwas akan Bapak berikan 2 hari baru ada jawabannya. Nah, tapi kalau salam hari ini juga diselesaikan. Ini silakan. Ini inovasi untuk kalau tadi itu juga penataan pengaduan, kalau ini penataan untuk pengawasan. Karena muara dari permasalahan itu muncul ketika ada pengawasan. Ya. Kalau tidak ada pengawasan kita tidak tahu ada masalah, ya kan? Nggak ada kita pengawasan kita tahu nggak ada masalah. Jadi untuk itu ini pengawasan terpadu. Untuk penamaan mungkin ada saran Pak, sudah pas ini seperti itu kan? Ada dia terpadu artinya TLHP ya juga demikian, mungkin belum dijelaskan nanti. Jadi keterkaitannya di sini bukunya itu TLHP, tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kemudian ada namanya nanti audit, nah audit internal juga kegiatan. Nah terkait mungkin ini apakah ini jangka panjang bu dan jangka menengah dibuat. Ada belangko di sana. Jadi belangkonya di samping nanti listnya sebab memberi apa segala macamnya. Apa nama isi PT? Misalnya belangko untuk analisisnya apa di bab 3, ya kan? Ini kita tinggal ini aja, copy gitu, misalnya gitu kan. Jadi laporan untuk umum yang selama ini kan Waka yang buat. Jadi untuk Waka nanti aksesnya bisa ke sana. Nah untuk Awasbid cukup mengisi itu saja, ya kan? Cash kita juga demikian. Berapa anggarannya nanti disebutkan saja. Ya yang dan inilah ya untuk WWF itu memeran. Ya. Baik.